Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 27 Mei. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita mengikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami pagi hari ini, menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Orang-orang Yahudi menginginkan sebuah kepastian. Orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus, Yesus, katakanlah terus terang kepada kami, apakah Engkau Mesias? Katakanlah terus terang kepada kami. Jangan biarkan kami ada dalam kebimbangan. Iya. Orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus. Juga pertanyaan ini pun pernah ditanyakan kepada Yohanes Pembaptis. Apakah Engkau Mesias? Tetapi dengan terus terang Yohanes mengatakan, aku bukan Mesias. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada nabi besar sekalipun yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Hanya Nabi Isa. Amin. Hanya Yesus yang mengatakan itu di dalam kitab suci. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus berterus terang mengatakan itu kepada bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, orang Yahudi marah besar. Mereka hendak melempari dia dengan batu. Mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Karena pandangan mereka Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus itu hanya anak dari tukang kayu. Orang tuanya mereka kenal. Dan mereka tidak tahu bahwa Yesus lahir pun bukan lahir secara manusia biasa, tetapi lahir dari Roh Kudus. Orang-orang Yahudi yang meminta supaya Yesus berterus terang. Tetapi ketika Yesus berterus terang, mereka malah menuduh Yesus menghujat Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita Bapak dan Ibu. Terus terang Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan ini pun pernah ditanyakan oleh murid Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ada seorang murid Yesus yang berkata kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tetapi Yesus mengatakan apa, saudara? Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Ketika engkau melihat Yesus, engkau telah melihat Bapa. Ketika engkau merasakan kasih Yesus, engkau telah merasakan kasih Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, menjadi sahabat bagi kita, menjadi penolong bagi kita, menjadi penghibur bagi kita, menjadi kekuatan kita, menjadi kota benteng kita. Amin, saudaraku. Masalahnya saudara bukan pada ketidakjelasan Yesus, tetapi ada pada kedegilan hati orang-orang Yahudi. Ayat yang ke-25 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itulah memberi kesaksian tentang aku.
Yesus mengadakan banyak mujizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Harusnya tanda itu cukup. Satu kali orang-orang Farisi, orang-orang musuh-musuh Yesus, orang-orang yang kontra dengan Yesus, bertanya kepada Yesus atau meminta tanda kepada Yesus. Yesus, tunjukkanlah tanda kepada kami. Tapi Yesus mengatakan apa? Cukup tanda Yunus. Yesus tidak memberi tanda kepada angkatan orang yang tidak benar itu. Yesus ingin menunjukkan bahwa tanda-tanda itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Mesias. Dan Yesus mau supaya orang-orang percaya bukan mencari tanda itu. Itu hanya sebagai tanda. Kalaupun terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, itu hanya sebuah tanda bahwa itu membuktikan Yesus berkuasa dalam segala hal. Amin. Jadi jangan mencari kesembuhan, tetapi carilah Yesus. Amin. Jangan mencari mujizat, tetapi carilah pemberi mujizat. Karena apa? Yesus dan Bapa adalah satu. Luar biasa saudara, dalam keadaan apapun, baik sakit, baik sehat, tetapi kita tetap bisa memuliakan Tuhan, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, orang Yahudi ini menutup diri kepada Tuhan. Mereka meminta tanda, bahkan tanda itu tidak diberikan. Biarlah pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan Tuhan, itu yang memberi kesaksian. Tapi mereka tidak mau percaya. Saudara yang kasih Tuhan, dari kesatuannya dengan Bapa, orang percaya memiliki jaminan dalam hidup di dunia ini, dan juga menjadi jaminan bagi orang yang percaya kepada Yesus, yaitu memiliki hidup yang kekal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menjamin hidup di dunia ini, karena Yesus pun bisa merasakan apa yang kita rasakan. Yesus pun pernah menjadi manusia, merasakan apa kelemahan-kelemahan yang kita miliki, dan Yesus menanggung kelemahan-kelemahan kita itu. Dan ada lagi menjadi jaminan bagi kita, yaitu hidup yang kekal, karena Yesus sudah ada di surga. Amin saudaraku. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Roh Kuduslah mengurapi firman-Mu, dan kiranya setiap kami beroleh renungan yang baru, menyegarkan iman percaya kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.